Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah part 4 dari manajemen risiko, yaitu kerangka kerja manajemen risiko. Kita akan bahas satu persatu. Menurut ISO 31000 tahun 2009 mengenai kerangka manajemen risiko, di sini terdapat mandat dan komitmen ya untuk menjalankan atau melaksanakan manajemen risiko. Jadi ada mandat seperti perintah dan komitmen untuk menjalankan. Maka dari mandat dan komitmen tersebut kita mendesain rencana kerja untuk mengelola risiko yang ada di sebuah industri, perusahaan, baik perusahaan produk atau jasa. Di situ kita desain rencana kerjanya. Kemudian kita mengimplementasikan dari desain rencana kerja itu. Nah, setelah kita melakukan implementasi di lapangan sesuai dengan desain dan rencana kerja, kita tidak langsung untuk melepas tangan atau beranggapan bahwa implementasi itu akan berjalan baik-baik saja. Maka diperlukan sebuah pemantauan atau pengkajian ulang mengenai desain atau rencana kerja. Barangkali kerangka kerja yang sudah disusun itu kurang efektif, kurang efisien, atau mungkin implementasinya tidak dikerjakan secara benar atau tidak sesuai dengan prosedur. Mungkin terjadi hal tersebut ya. Kemudian kita harus melakukan hal-hal seperti perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkesinambungan. Jadi hal-hal yang mungkin tidak baik, tidak efisien itu perlu diperbaiki sehingga perbaikan-perbaikan tersebut dapat mensupport perusahaan menjadi lebih baik lagi, dan juga harus berkesinambungan atau terus-menerus ya. Kenapa? Karena tetap manajemen risiko itu tidak berhenti, sehingga harus terus-menerus dikerjakan. Nah, setelah melakukan perbaikan kerangka kerja, ini kurang ini, kurang ini, maka kita kembali lagi mendesain rencana kerja yang baru, yang lebih baik untuk mengelola resiko berikutnya. Lanjut pada ISO 3100, mandat dan komitmen di sini ya. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada mandat dan ada perintah ya, dan juga komitmen terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Nah, manajemen harus menetapkan dan mendukung kebijakan manajemen risiko. Nah, ini jelas seluruh aspek manajemen harus mendukung kebijakan mengenai manajemen risiko. Apa yang ditetapkan di perusahaan kita harus dukung. Dan juga semua kebijakan itu harus ditetapkan. Seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan manfaat ya, dan manajemen risiko kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi di sini maksudnya adalah kita harus memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh aspek yang memiliki kepentingan untuk mengelola manajemen risiko. Nah, kemudian kita juga harus menentukan indikator-indikator dari kinerja manajemen risiko, sejalan dengan indikator kinerja perusahaan atau tidak, seperti itu ya. Jangan-jangan kalau yang tidak sejalan atau tidak mendukung indikator kinerja perusahaan, bisa dikatakan itu kita tidak efisien, bahkan mungkin tidak efektif ya. Kemudian kita harus menyelaraskan tujuan manajemen risiko dengan strategi dan tujuan perusahaan ya. Ini memang harus kita selaras dan juga sesuai dan berjalan bersama dengan strategi dan tujuan perusahaan. Jadi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, sehingga kalau misal berjalan sendiri-sendiri
bisa berhenti pada tujuan yang berbeda. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Jadi manajemen risiko yang sudah ditetapkan itu dipastikan itu harus mematuhi hukum dan regulasi. Misal manajemen risiko A, pengelolaan A ini tidak boleh melanggar kepatuhan terhadap hukum atau regulasi yang berjalan. Misal ini ya, pabrik Z misal ya, dalam pengelolaan air bersihnya tidak boleh menggunakan air sumur bor, karena air sumur bor untuk industri itu membutuhkan kedalaman 30 meter misalnya, dan itu merusak lingkungan sekitar. Jadi tidak boleh menggunakan. Nah, ini kita juga harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Nah, kemudian memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan telah dialokasikan untuk manajemen risiko. Jadi memang kita apabila menetapkan atau melaksanakan dan berkomitmen untuk melakukan program-program atau rencana kerja mengenai manajemen risiko, ya di situ. Nah, kita itu memastikan bahwa ada sumber daya yang melakukannya rutin, terus-menerus gitu. Sehingga yang namanya manajemen risiko itu tidak berhenti pada satu titik saja. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai kerangka kerja dalam mengelola risiko di sini. Ada beberapa elemen kerangka kerja. Yang pertama adalah pemahaman mengenal perusahaan dan konteks di dalamnya. Jadi begini, ketika kita ingin menerapkan manajemen risiko, kita harus tahu dulu ya, perusahaannya itu bergerak dalam bidang apa, bagaimana pelaksanaannya sehari-hari, operasionalnya bagaimana. Nah, di situ ya. Jadi kita harus paham betul apa yang dikerjakan. Kemudian kita harus menyusun kebijakan manajemen risiko. Jadi kita harus menyusun apa ya, penyusunan kebijakan karena kita sudah benar-benar memahami poin 1 ya, mengenai hal-hal yang dikerjakan di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kita menyusun kebijakannya. Yang ketiga ada integrasi dalam proses organisasi. Kita juga harus melakukan integrasi ya dalam proses organisasi. Jadi jangan sampai pengelolaan manajemen risiko itu tidak terintegrasi satu sama lain. Jadi misal berjalan sendiri-sendiri gitu kan ya. Akhirnya nanti tidak ada titik temunya seperti itu. Kemudian akuntabilitas. Bagaimana sih pelaksanaan dalam mengelola risiko ini yang benar-benar terrekap dengan baik dan terdokumentasi dengan baik dan dikerjakan dengan benar-benar maksimal, efisien, dan juga transparansi ya. Data-data pengeluaran atau biaya juga harus transparansi. Kemudian elemen kerjanya adalah sumber daya ya. Jadi diharapkan sumber daya dalam pengelolaan risiko itu harus sesuai ya sumber dayanya. Jadi jangan sampai yang tidak capable mengelola manajemen risiko ini menjadi tidak maksimal lagi gitu ya, tidak sesuai dengan tujuan perusahaan bahkan. Kemudian kita harus bisa menyediakan sistem komunikasi dan pelaporan internal yang menyeluruh dan terintegrasi antar bidang atau bagian ya. Jadi kita membuat sebuah sistem komunikasinya dengan baik
bagi mekanismenya seperti apa. 7. Menyediakan mekanisme komunikasi dan nah ini ya, ini sama ya untuk ISO 31000. Kita belajar mengenai proses manajemen resiko. Ya, karena manajemen kita pasti memahami ya apa-apa aja yang ada di dalam manajemen. Dan secara global kita sudah belajar pada dasar-dasar manajemen dan itu pasti kita kerjakan ya. Kemudian kita mulai dengan menentukan konteksnya. Ya, kita harus tahu konteks dari manajemen risiko itu sendiri seperti apa. Kemudian kita harus mengidentifikasi risikonya itu ya. Apa sih risiko-risiko yang hadir di situ? Kemudian kita menganalisis risikonya seperti apa. Nah, dari identifikasi, pertama kita konteks dulu ya. Misalnya kita menentukan konteks produksi di manajemen risiko bagian produksi misalnya. Di bagian produksi itu kita harus mengidentifikasi risiko-risiko apa yang mungkin muncul. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita analisis itu risiko itu. Apakah sudah pernah dikerjakan? Apakah ini resikonya besar atau resikonya kecil, itu di situ. Kemudian kita mengevaluasi resiko. Mengevaluasi resiko ini sepertinya begini. Apakah apakah hal ini pernah terjadi, misal berdampakkah pada proses produksi? Nah, kita harus mengevaluasi seberapa besar dampaknya. Sampai merusak produk atau mengganggu jadwal produksi kah? Nah, ketika itu sudah terjadi, kita sudah evaluasi, kita sudah tahu jawabannya, maka proses selanjutnya yaitu penanganan resiko. Nah, bagaimana menangani resiko ini supaya tidak terjadi lagi, kayak gitu ya, tidak terjadi. Nah, ini merupakan proses manajemen resiko ya di sini. Dari menentukan konteks, kita akan memantau dan mengkaji ulang konteks tersebut. Apakah benar ya pemantauan dan kaji ulang itu, apakah benar kita konteksnya itu di bagian produksi dulu ya. Oh iya betul gitu, karena vital di bagian produksi. Misal kita lakukan penanganan risiko ya, bagaimana kita dapat memodifikasi, memperbaiki ya, menghandle kemungkinan risiko yang akan muncul misal. Nah, di situ kemudian kita konsultasi dan komunikasi, proses berkesinambungan dan berulang yang dikerjakan organisasi untuk menyediakan, membagi atau memperbaharui informasi dan terlibat dalam dialog dan para pemangku kepentingan mengenai manajemen resiko di sini ya. Nah, slide selanjutnya kita akan bahas. Di sini ada penilaian resiko ya. Dari penilaian resiko itu kita harus tahu resiko-resiko mana yang memang berdampak besar atau resikonya itu memiliki benefit yang besar ketika kita benar-benar serius untuk mengelola resiko tersebut gitu ya. Pertama, kita harus mengidentifikasi resiko. Ya, kita pertama-tama identifikasinya harus kita tahu ya, sumber resikonya apa, kemungkinan kejadian dari sumber resiko itu apa, dan kenapa sumber resiko itu sampai bisa muncul, dan dampak selanjutnya apa. Nah, ini benar-benar diidentifikasi, didaftar atau di list ya. Kemudian kita analisis apakah potensi resiko ini sangat berbahaya atau potensi resiko ini sangat-sangat memberikan dampak yang besar bagi perusahaan atau tidak, misal seperti itu. Kemudian analisis tersebut kita harus tahu penyebab resikonya apa, likelihood serta impact dari resikonya itu apa. Jadi kita juga kita harus
menganalisisnya itu detail ya, impact-impactnya itu apa dari resiko tersebut. Kemudian mempertimbangkan kontrol yang sudah ada. Kita itu mempertimbangkan kontrol yang sudah ada itu maksudnya, oh kemarin kita melakukan pengawasan terhadap proses resikonya ini seperti ini gitu ya. Apakah dengan pengawasannya seperti ini sudah efektif atau efisien atau belum, ataukah sudah tepat atau belum segitu. Kemudian dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi kita harus benar-benar menganalisis ya dari segi manapun dengan cara apapun. Resiko evaluasi atau evaluasi resiko merupakan proses evaluasi hasil analisis resiko, di mana proses evaluasi hasil analisis resiko itu apa sih evaluasinya gitu. Itu tuh kita list juga. Kemudian kita mencakup perbandingan hasil analisis resiko dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ya. Jadi mencakup perbandingan hasil analisis dengan kriteria yang telah, kita harus itu membandingkan hasil analisis dengan kriteria. Apakah hasil analisis resiko itu melebihi kriteria ambang batas atau tidak, seperti itu ya. Jadi akhirnya kita bisa mengevaluasi di situ, oh resiko ini benar-benar berdampak besar gitu, atau ini ternyata resikonya resiko rendah ini dampaknya, jadi mungkin kita harus fokus yang ini dulu gitu kan ya. Menjadi basis dalam penentuan resiko risk treatment terhadap resiko. Jadi memang ternyata ini setelah dianalisis dengan kriteria, ternyata resiko ini tidak cukup berdampak yang besar dan bersifat negatif terhadap perusahaan. Maka pengelolaannya atau treatmentnya, perlakuannya seperti apa nanti. Nah, ini yang menjadi penentuan nanti ya, penentuan dari sebuah resiko itu mau diapakan, gitu kan. Nah, berdasarkan dampak risk and benefit yang didapat oleh perusahaan.